Teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan membahas info seputar dunia saham, lebih tepatnya analisis dividen saham untuk tahun 2025, di mana saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham dari KLBF atau dari perusahaan Kalbe Pharma Tbk, teman-teman. Yang kalau kita pantau saham KLBF ini cukup rutin bagi dividen ya teman-teman. Di sini terakhir di Mei 2024, kemudian tahun 2023, 2022, 2021, 3-4 tahun terakhir juga tercatat ada pembagian dividen dari saham KLBF ini teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah di tahun 2025 saham KLBF ini akan kembali tebar dividen untuk para investor dan para pemegang sahamnya? Jika iya, berapa persentase nilai dividen yang akan dibagikan? Di video kali ini coba kita akan analisis bersama ya teman-teman, menggunakan data dividen tunai yang pernah dibagikan saham KLBF di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita akan pantau untuk laporan keuangan dan fundamental saham KLBF ini per tahun ya teman-teman. Dimana di sini saya udah filter di aplikasi pot dari Indo Premier saham KLBF, Kalbe Pharma Tbk dari 12 bulan tabelnya, ada datanya dari 2018 teman-teman ya, dan akan kita pantau nilai pendapatan yang dicerminkan dari earning per share ini teman-teman. Kita cross check persentase di 2 tahun terakhir aja ya teman-teman untuk mencari persentase analisisnya. Yang pertama di tahun 2024, dividen yang udah dibagikan itu adalah dividen yang dihasilkan dari pendapatan di tahun 2023 teman-teman, yaitu dinilai 58,99 ini teman-teman. Nah, kalau di tahun 2024 dianalisis ya, di sini udah ada datanya teman-teman. Saham KLBF ini memiliki earning per share positif di 67,61, bahkan lebih tinggi dari tahun 2023. Jadi bisa disimpulkan saham KLBF tahun 2025 akan memiliki peluang tinggi, bahkan 95% akan membagikan dividen tunai teman-teman untuk analisis kita. Dan nilainya akan kita analisis juga. Pertama kita hitung dulu rumusan persentase ya, seperti yang kita informasikan di awal tadi. Jadi ini earning per share tahun 2023 akan kita bagikan dengan dividen tunai di 2024 untuk mencari persentase ya teman-teman. Di nilai earning per share yang saya ambil adalah nilai genap atau bulat teman-teman, tanpa desimal. Jadi saya hitung di 58 earning per share tahun 2023 untuk saham KLBF. Kita bandingkan dengan nilai dividen tunai tahun 2024, 58 earning per share-nya ya. Tahun 2024 terpantau earning untuk dividennya 31. Berarti kita bandingin nih teman-teman, 31 dengan 58. 31 kita bandingkan dengan 58 ya teman-teman. 31 nilainya kita bandingkan adalah nilai dividen ya teman-teman. Ini tahun 2024 31 kita bandingkan dengan 58, ini nilai earning per share tahun 2023 ya teman-teman. Didapat nilainya 0,53 atau kalau dipersentasekan dihitung per 100-nya 53,4% ya teman-teman untuk dividen tahun 2024. Ya, cara bacanya saham KLBF membagikan dividen lebih kurang 53,4% dari earning per share tahun 2023, yaitu di 58. Next kita coba hitung untuk dividen di tahun 2023. Di tahun 2023 membagikan dividen dinilai 38. Kita bandingkan dengan earning per share tahun 2022 ya teman-teman. Tahun 2022 untuk saham KLBF-nya kita cross check juga untuk nilai earning per share-nya. Kita cross check dulu KLBF. Untuk fundamentalnya di 12 bulan kita cross check tahun 2023. Di 2022 untuk earning per share yang akan kita hitung ada dinilai 72,12, berarti kita ambil di 72 nih teman-teman nilainya.
38 kita bandingkan 72. 72 didapat nilainya 0,52 atau kalau kita persentasekan sekitar 52% ya teman-teman untuk nilai dividen tahun 2023. Berarti di sini ada rumusan persentasenya. Di tahun 2024 53% dan tahun 2023 itu di 52%. Kalau dilihat earning per share-nya tahun 2023 lebih kecil ya teman-teman dari tahun 2022. Dan 2024 dianalisis ada kenaikan di 67,61 earning per share-nya. Nah, rumusan di sini jadi saya akan ambil rumusan persentase di tahun terakhir aja nih teman-teman. Soalnya earning per share-nya mendekati ya. Saya ambil di 53% tanpa komanya teman-teman. Jadi kita input aja rumusnya seperti ini. Analisis 2024 ini kan udah ada datanya nih teman-teman. Earning per share ada di 67,61, tapi saya akan ambil nilai genapnya aja tanpa desimal, yaitu di 67. Saya catatkan aja biar teman-teman tidak bingung ya. Di sini untuk analisis dividen saham KLBF ini saya catatkan teman-teman untuk analisis earning per share-nya. Untuk nilai earning per share-nya tadi juga sudah ada ya. Tinggal kita input aja, ada di 67 ya teman-teman. Nilai earning per share-nya tadi, berarti kita catatkan langsung aja. Untuk saham KLBF ini. Tadi untuk nilai earning per share-nya ada di 67. Open lagi KLBF tahun 2024 analisisnya tadi ya teman-teman, kita filter kembali. Di sini ada di 67,61. Saya ambil nilai genap atau tanpa desimalnya ada di 67. Saya catatkan teman-teman 67 untuk nilai earning per share-nya. Dan akan saya kalikan dengan analisis persentase kita tadi teman-teman, yaitu di 53%. Ya teman-teman, maka langsung kita hitung aja nih teman-teman. 67 kita kalikan dengan 53%. 67 kita kalikan 53%. Mendapatkan nilai 35,51 nih teman-teman. Saya ambil nilai genap tanpa desimal ya, yaitu di 35. Sini saya input nilainya teman-teman. Nilainya 35. 35. Saya tebalkan dulu teman-teman. Seperti ini ya. Ini adalah nilai dividen ya teman-teman untuk saham KLBF hasil dari analisis kita. Dividen 2024 ya. Dividen 2025 sorry untuk analisis kita. Dan untuk periodenya saya samakan dengan tahun lalu, yaitu di bulan Mei ya teman-teman. Ini adalah nilai per lembar. Kalau kita hitung per lot, tinggal teman-teman tambahkan kelipatan 100 aja teman-teman untuk nilainya, yaitu di 3.500 per 100 lembar atau per satu lot sahamnya ya teman-teman. Ini saham KLBF-nya. Kalau dilihat ya teman-teman dari catatan tadi, untuk tahun 2024 ini nilainya 67,61, hampir mirip dengan tahun 2021 teman-teman di 67,88. Tapi kita mengambil rumusan 53%. Kalau teman-teman ingin dibandingkan dengan tahun 2021,
kita cukup lihat dividen tunai di tahun 2022 teman-teman, mendekatin sama atau tidak ya di tahun 2022 untuk dividen tunai saham KLBF. Kita cross check aja nih teman-teman. KLBF untuk nilai dividennya di tahun 2022 berapa ya teman-teman? Tahun 2022 nih teman-teman, tahun 2022 juga 35. Nah, dari perhitungan tersebut teman-teman, di bulan Mei juga saya analisis saham KLBF ini akan membagikan dividen tunai senilai 35 per lembar atau senilai 3.500 per 100 lembar per satu lotnya. Nah, kalau teman-teman bertanya berapa nilai keuntungan kalau masuk di saham KLBF di harga saat ini, cukup teman-teman bagikan aja 35 per harga sahamnya 1090. Harga saham terupdate-nya 1090, berarti kita bagiin aja 35 dibagi 1090 mendapat nilai 0,03 atau dipersentasekan di 3,2%. Jadi teman-teman kalau collect atau beli saham KLBF bisa mendapatkan peluang keuntungan dari dividen tunai di analisis 3,2% dari harga sahamnya saat ini dinilai 1090. Bagaimana teman-teman? Jika teman-teman ada pendapat lain boleh spill di kolom komentar. Mohon berkomentar dengan positif ya. Jika ada pertanyaan, jika saya bisa bantu describe dan menjawab, akan saya bantu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel B Creator ini jika pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Sekian dari saya, salam cuan investasi dan trading saham teman-teman.